warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la ansaidan nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Adik-adik, santriwan, santriwati, Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita di malam yang perdana, malam yang pertama, kita telah melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid atau musholla Ma'had Tahfidzul Quran Yayasan Al-Lail ini dengan penuh rahmah, dengan penuh hikmah, barakah, penuh kesehatan, penuh dengan ketenangan, ketulusan, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Di perdana puasa kita, di awal salat tarawih kita yang telah kita laksanakan secara berjamaah, setelah kita melaksanakan salat isya dilanjut dengan salat tarawih berjamaah, tentunya ini merupakan momen atau momentum untuk kita jadikan bahan evaluasi, bahan untuk kita membenah diri, memperbaiki diri, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diobral sebanyak-banyaknya. Banyak bonus, banyak pahala, banyak diskon, diobral pahalanya, bahkan didiskon lagi, dipotong, dikurangin dosa-dosanya bagi hamba Allah yang ingin menghapus, menghilangkan, mengkosongkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama satu tahun. Selama kita berniat sebesar apapun dosa kita, baik hubungan kita secara manusiawi maupun hubungan kita dengan ilahi, ketuhanan, insya Allah Allah bisa mengampunin, bisa menghapus segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana dalam hadisnya telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafarallahu dzunubah ma taqaddama wa ma yata'akhkhar. Barang siapa yang menghidupkan, menjalankan bulan puasa Ramadan ini, berpuasa di bulan Ramadan ini penuh dengan introspeksi, ihtisaban, penuh dengan pembenahan, penuh dengan perbaikan,
penuh dengan introspeksi diri, hati-hati bertingkah, hati-hati berbicara, hati-hati berpikir, hati-hati berperasa, hati-hati juga saat kita menghadapi hidangan. Imanan pertama tentunya syaratnya adalah dengan penuh keimanan. Syarat mutlak dalam melakukan segala aktivitas kita sebagai bentuk implementasi dari keimanan kita adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Ini sebagai syarat mutlak untuk diterimanya amal ibadah kita. Tentunya syarat yang menjadi patokan utama adalah iman kita kepada Allah. Yang kedua, ini adalah ihtisaban. Ihtisaban bisa kita artikan dengan tulus, ikhlas, dengan penuh kehati-hatian, kecernaan, mengamati, mengikuti, dan seterusnya. Langkah-langkah atau tradisi atau syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihtisaban. Fatughfarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma yata'akhkhar. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah dilakukan di masa lampau, di masa lalu, wa ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, bahkan dosa-dosa yang baru saja kita lakukan Allah akan ampuni bagi kita yang mau menghapusnya, atau bagi kita yang mau bertaubat, minta ampun, minta dihapus segala dosa-dosanya, minta dibersihkan ruh kita, jasad kita, rohani kita, badan kita, dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang negatif dalam diri kita yang tentunya tidak kita harapkan. Baik adik-adik, sebagai bentuk keilmuan biar kita tidak salah langkah dalam melaksanakan ibadah puasa ini, ada beberapa hal yang penting kiranya untuk disampaikan pada malam ini. Yang pertama, syarat sah ibadah kita, puasa kita itu adalah niat. Niat itu adalah munculnya keinginan dalam diri kita dengan penuh kesadaran dan kesungguhan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita sungguh-sungguh niat, ingin, benar-benar ingin melaksanakan ibadah puasa ini karena Allah. Bisa kita ucapkan lewat mulut dengan ucapan nawaitu sauma ghadin an adai fardas syahri ramadana lillahi ta'ala. Ini kalau kita ucapkan, ya, kalau kita ucapkan nawaitu, ya Allah, aku berazam, aku bermaksud, aku menanamkan sebuah keinginan yang tinggi, sauma ghadin, untuk berpuasa di hari besok, ya Allah. Nawaitu sauma ghadin an adai, untuk tunduk patuh melaksanakan adai fardhu syahri, kewajiban-kewajiban yang ada di bulan Ramadan, yaitu fardhu syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Apa tujuannya? Apa yang kita harapkan? Yaitu mengharap ridha lillahi ta'ala, bukan karena niat dipuji orang lain, bukan karena kita ingin sembuh dari penyakit, bukan karena kita mengharap duniawi, melainkan kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib bagi kita untuk berniat. Paham ya? Niatnya yang terpenting dalam hati. Boleh dilafadzkan, terbentuk bahasa Arab yang kita lafadzkan tadi, yang kita kenal, kita masyhur, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadana lillahi ta'ala. Itu penting bagi yang sudah paham bahasa Arab.
Kalau kalian gak ngerti bahasa Arab, ya tidak perlu ucapkan itu. Karena yang penting fahamnya hati, koneksi kita, hati kita, nyambung frekuensi kita kepada Allah. Ucapkan, niat. Jadi merasakan, ucapkan dalam hati. Jadi tidak sah hukumnya kalau hanya diucapkan dalam mulut. Paham ya? Jadi niat ini wajib mulai sekarang boleh, nanti habis sahur boleh. Sekarang pun kalau kita sudah berazam ingin saya besok mau puasa, itu sebenarnya sudah masuk. Namun lebih utama, lebih perfect, sempurnakan. Saya besok berazam, bermaksud, berniat sesungguhnya, yang sesungguh-sungguhnya berpuasa karena Allah, mengharap ridha Allah dalam hati. Tidak cukup dalam mulut, harus benar-benar dalam hati. Karena Allah tidak melihat apa yang ada dalam mulut, melainkan melihat, menilai kita apa yang ada dalam hati. Ya barengkan gak apa-apa. Yang kedua yang perlu kita ingatkan lagi, niat ini kan kita puasa selama 30 hari. Ulama berbeda pendapat. Yang pertama, niat ini diletakkan di awal puasa. Seperti sekarang sudah kita cukup niatkan, ya Allah aku niat puasa selama bulan Ramadan. Karena puasa ini wajibnya bukan 2-3 hari, wajibnya selama bulan puasa 30 hari. Maka ulama ada yang berpendapat cukup meniatkan di awal Ramadan selesai sampai akhir. Jadi niat itu cukup sekarang. Karena puasa kita batal kalau hanya puasa 2-3 hari. Dianggap kita mentaati melakukan puasa bulan Ramadan kalau kita runut tertib dari awal sampai akhir. Disitulah cukup niat 1 kali dalam puasa selama bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang masyhur, pendapat yang kedua ini lebih masyhur, lebih ditifak oleh ulama. Niat kita di setiap kita mau melaksanakan puasa, misalnya nih besok puasa, kita harus niat malam ini kita harus nih. Karena apa harus niat? Karena besok kita maghrib sudah batal, sudah dapat 1, maka besoknya harus niat lagi, memulai niat berazam mengharap kepada Allah lagi, meniat bermaksud puasa lagi di hari yang kedua. Itu yang lebih masyhur, yang lebih sah. Bukan berarti yang pertama pendapat tadi itu salah, tidak. Pertama itu benar, tapi yang paling banyak ibarat kata yang berpendapat paling terkenal, paling masyhur, paling disepakati oleh ulama, niatnya setiap hari, setiap mau puasa. Setiap harinya kapan? Sebelum subuh. Sebelum dari sekarang sampai subuh. Kalau sudah subuh, sudah ndak usah niat. Besok nih, saya tadi malam lupa nggak niat, ketiduran. Sementara udah sahur, udah subuh. Subuhnya ndak usah niat. Karena kalau niat di waktu itu batal. Karena waktunya puasa itu dimulai dari subuh. Kalau niatnya nanti jam duha, jam 8, berarti sebelum jam 8 itu tidak puasa. Kenapa? Batal. Di saat kita puasa Ramadan di jam 7, jam 8 atau tengah hari, karena wajib kita puasa dari sebelum jam yaitu waktu subuh. Kalau niatnya di tengah, maka sebelumnya nggak terhitung, akhirnya batal. Daripada batal, mending cukup ambil niat yang pertama di hari pertama. Oh ya udah deh, saya ambil mazhab pendapat yang pertama, yaitu cukup niat. Maka antisipasinya ketika kita lupa, niat 2 kali, 2 tempat. Pertama, malam ini kita niat puasa selama bulan Ramadan, sehingga kalau lupa besok dan niat setiap malamnya itu masih sah. Seperti itu. Kalau masih ingat, niat aja diulang-ulang, karena semakin banyak niat, semakin kita taqarrub kepada Allah, semakin banyak pahala. Itu peletakan niat. Jangan sampai tidak niat, karena khusyuk dengan main, khusyuk dengan kantuk, khusyuk dengan lain-lain, akhirnya kita lupa dengan niat. Ini syarat utama untuk puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peletakan masalah niat. Yang kedua, masalah sholat tarawih.
Sholat tarawih ini Rasulullah sebenarnya tidak pernah melaksanakan di masjid, tidak pernah Rasulullah melaksanakan sholat tarawih itu berjamaah. Rasulullah melaksanakan sholat sunnah biasa di masjid, itu sholat zuhur, asar, maghrib, sholat witir, sholat tahajud itu di masjid. Tapi ketika Rasulullah bulan puasa justru sholat di rumah. Lalu ditanya oleh sebagian kaumnya, oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah kok ketika puasa sholat tarawihnya justru malah di rumah? Ternyata Rasulullah menjawab, saya khawatir ketika saya melaksanakan sholat tarawih ini di masjid, umatku, pengikutku, kaumku menganggap sholat ini wajib. Seperti itu. Akhirnya Rasulullah tetap sholat di rumah. Akhirnya kaumnya sholat sendiri-sendiri. Ada sholat setelah Isya, ada yang sholat jam 10, ada yang sholat waktu tahajud, macam-macam. Intinya sholat tarawih itu ada. Dan namanya pun dulu belum dinamakan sholat tarawih, yaitu sholat sunnah secara umum di bulan puasa. Kapan terjadinya penamaan sholat tarawih? Ya, setelah penerusnya Khalifatur Rasul, yaitu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa sahabat Rasulullah menganjurkan, mengumpulkan kaumnya lagi? Ternyata ketika Rasulullah wafat, banyak kaumnya yang justru di masjid sepi, di rumah juga tidak sholat. Diselidikin, Sayyidina Umar itu dulu kan kalau jadi pemimpin suka keluyuran, belusukan ke rumah-rumah. Cek kaumnya semuanya, di rumah ternyata nggak ada yang sholat, tidur, di masjid juga sepi. Maka mulai kepemimpinan Sayyidina Umar dianjurkan, dibentuk sebuah gerakan baru, sholat tarawih harus di masjid, minimal berjamaah atau bareng-bareng. Ya, jadi kita melaksanakan hari ini, kita mengikuti kepemimpinannya Khalifatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar? Ya, kita benar karena itu sahabat. Kita mengikuti sahabat. Kalau nggak ada di zaman sahabat, ikut para tabiin. Kalau nggak ada di zaman tabiin, ikut para imam mazhab. Jadi urutannya Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, ngikutin sahabat. Abu Bakar wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Lalu setelahnya tabi'in, setelah tabi'in, setelah tabi'in, cucu-cucunya, lalu mazhab yang 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Amal Hambali, itu yang 4, yang mazhab 4 ini yang masyhur. Apakah ada selain yang 4? Ada. Banyak imam-imam di masa itu, tapi yang paling hebat, paling terkenal, paling alim, paling pinter, teruji secara keilmuan itu mazhab yang 4 ini. Salah satunya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah imam yang paling terakhir dari imam yang 4. Yang paling tua adalah Imam Malik, yang dari lahirnya sampai wafatnya itu di Mekkah, di Madinah yang sekarang menjadi pusat peradaban Islam. Lalu muncul ulama-ulama berikutnya yang disebut dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini juga bagian dari murid dari Imam Malik. Antara imam-imam yang 4 ini apakah ada yang salah? Semuanya sudah diyakini, disepakati kebenarannya. Hafalan Qur'annya, Imam Syafi'i hafal ketika umur 6 tahun. Berarti masih SD kelas 1. Kayak Awi ini sudah hafal Quran, sudah hafal ribuan hadis Quran, cari lagi ke imam satunya, terus menselidiki, mencari, mengumpulkan ilmu agama. Karena zaman dulu belum ada buku, belum ada bolpen, belum ada sekolah, belum ada tempat, maka mereka cari sendiri, jauh mencari bagaimana syariat itu dibentuk, dijadikan forum, dijadikan keilmuan yang baku setelah wafatnya Rasulullah. Karena Al-Quran sendiri juga di saat Rasulullah hidup, Al-Quran belum terbentuk, tertulis seperti sekarang.
Siapa yang menulis? Ya sama, dari ulama-ulama, dari sahabat, dimulailah ditulis, dikumpulin, akhirnya kita bisa membaca sampai sekarang seperti itu. Oleh karena itu, tarawih itu juga bagian dari sunnah Rasulullah yang dilakukan secara khusus di bulan Ramadan. Seperti itu. Apakah termasuk tahajud? Bisa saja sholat tahajud. Bisa saja juga sholat witir. Kalau Rasulullah sholat witir di bulan Ramadan, di luar Ramadan sholat witir. Tahajud Rasulullah di saat Ramadan, di luar Ramadan tahajud. Intinya Rasulullah di masa itu sholat sebanyak-banyaknya. Belum dinamakan tarawih pada waktu itu, belum. Penamaan sholat tarawih ini setelah kelanjutan Khalifatul Rasulullah SAW. Bagaimana hitungannya? Hitungannya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 8, ada yang 20. Mentok 20. Ulama mengumpulkan dari beberapa hadis. Apalagi kalau sekarang kita ini hidup sudah abad yang keberapa, mencari guru sampai ke para tabiin tidak ketemu sudah. Tinggal cari ulama-ulama yang masih sikoh, yang masih alim, yang masih hebat, yang masih pinter. Maka sepakatlah dari berbagai hadis yang ada, yang masyhur, rakaat yang masyhur itu 20 rakaat. Itu hasil mufakat mereka. Apakah dulu ditentukan berapa? Belum ada juga. Termasuk di Madinah tetap 20 rakaat. Kalau kita di Indonesia ini kan kebanyakan ormas, ada Hidayatullah, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Salafiyah, ada Persis, ada Al-Islam. Masing-masing kalau ngambil 8 berarti hadisnya ini ada. Kalau ngambil 20 ada hadisnya. Jadi kita mengambil bebas saja. Yang penting itu tadi, tetap niat karena Allah, mencari ridha Allah, bukan mencari saling benar-benar. Kalau merasa paling benar, akhirnya salah satu di antara yang lain pasti disalahkan. Paham? Jadi kita selama tidak tersesat, selama masih sholat, selama puasa, zakat, haji, semuanya benar. Jadi kita jangan merasa paling benar, jangan merasa paling bersih, jangan merasa paling alim, jangan merasa paling pertama masuk surga. Tidak juga, biar yang lain juga punya kesempatan. Yang ambil 20 monggo, yang ambil 8 monggo. Kalau Muhammadiyah sepakat ulamanya mengambil 8, menyamakan di saat Rasulullah sebelum puasa dan setelah puasa, saat puasa dan sebelum puasa, diambil hadis-hadis dari sebelumnya, saat puasa dan setelah puasa. Ternyata 11 rakaat atau 8 tarawih, 3-nya adalah witir. Witir ini yang ketiga sebagai tambahan juga keilmuan. Witir ini sebagai penutup sholat malam. Kalau kita masih mau sholat tahajud nanti malam, witirnya taruh nanti setelah sholat tahajud. Mulainya dari kapan? Mulai dari sholat habis isya sampai sebelum subuh. Jadi kalau kita ini ahli tahajud biasa, sudah terbiasa sholat malam, nanti saya masih mau sholat tahajud, witirnya ditunda dulu. Jangan taruh dengan tarawih. Misalnya masih mau sholat istiqoroh atau sholat malam lainnya, maka witir itu taruh yang paling terakhir sebagai penutup di malam hari, merupakan sholat witir. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rakaatnya berapa? Namanya witir ini ganjil. Boleh 1 rakaat, boleh 1 rakaat, Allahu Akbar 1 selesai, gak apa-apa. Boleh 3 rakaat. Kalau 3 boleh berarti boleh 5 rakaat. Lah sekarang pelaksanaannya ini juga beda-beda. Ada yang melaksanakan 2 rakaat, lalu 1 rakaat. Ini juga perbedaan pendapat. Sama dengan tadi masalah niat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sholat witir pun sama. Ada yang ambil 2, salam, baru witir yang terakhir. Ini dipisah. Tapi yang benar sebenarnya itu tidak terpisah.
Intinya ganjil 3. Kalau ambil 1 ya 1. Kalau ambil 3, 3. Jadi jangan dipisah. Kayak sholat maghrib. Atau ambil 5 rakaat. Seperti itu, 5. Tapi kita sepakat juga yang ngambil 2, 2, 2, 1. Intinya witir itu semuanya ketika di total ganjil. Seperti itu. Jadi mari kita sepakati, karena di sini sudah dibiasakan dan diajarkan untuk sholat tahajud secara istiqomah. Nanti sebelum sahur semuanya wajib tahajud. Setelah tahajud akhiri dengan witir. Artinya apa? Tarawih malam ini kita sudah selesai 20 rakaat dan kita akhiri dengan doa dan niat yang tadi saya sampaikan. Paham semuanya? Nanti jam 3 wajib bangun, sholat tahajud, lalu sholat baru melaksanakan sahur. Baik, yang terakhir penjelasan tentang sahur. Sunnahnya kalau kita takjil atau buka puasa wajib didahulukan. Misalnya sudah azan, itu kita sunnahnya langsung makan. Oh saya sholat maghrib dulu, nanti makannya. Itu lebih bagus tetap makan. Paling tidak iftol dulu, minum 1 gelas baru itu sunnahnya, bahkan wajib dibatalkan dulu saat azan. Tidak boleh ditunda, wajib di awal. Kalau buka puasa, jadi setelah azan Allah langsung minum, doa minum. Sunnahnya apa? Yang disunnahkan pertama kalau ada kurma, lalu air atau buah-buahan, lalu makan nasi. Jadi disunnahkan pertama kurma dengan air. Kalau ada air zam-zam, kalau nggak ada air putih, ya nggak apa-apa air putih. Kalau sahur disunnahkan di akhir, ya. Ada biasanya kita karena malas suka tidur, malam sahurnya jam 12 malam. Sunnahnya itu di akhir. Bahkan ada yang sahurnya sebelum tidur, biar tidurnya nyenyak, bangun subuh enak gitu kan, nggak perlu buru-buru sahur. Yang disebut tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Kalian makanlah sahur karena dalam sahur itu ada unsur barokah, manfaat tertentu yang Allah berikan, yang Allah tentukan hanya di bulan puasa atau di waktu puasa. Sahur takhir itu di akhir waktu. Di akhir waktu itu ya sebelum subuh. Kalau kalian makannya misalnya 20 menit, ya udah 20 menit sebelum subuh. Kalau makannya 30 menit kayak awe ini kan 30 menit biasanya nih. Ya makannya 30 menit sebelum subuh. Ada juga yang kenceng, makannya 5 menit selesai. Ya udah sunnahnya itu 5 menit sebelum subuh. Jadi kondisional. Kalau kita mematok di Indonesia 15 menit lah, 15 menit subuh, atau di saat kayak qadha udah sholawat, itu yang penting jangan sampai subuh. Kalau subuh sudah stop, berhenti makannya, dianggap selesai, habis waktunya untuk bersahur, seperti itu. Kalau masih ada sisa waktu-waktu, tunda lagi sampai akhir. Masih jam 2 tunda lagi, jam 3 masih tunda, paling akhir di saat menjelang subuh itu. Paham ya? Jadi kalau sebelum subuh masih panjang sholat tahajud, tartil, tilawah dan lain semacamnya. Baik, itu sebagai pemula kita untuk kita menghadapi puasa Ramadan sampai akhir nanti 30 hari atau 29 hari, agar kita melaksanakan puasa kita dengan sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita sehat, seger bugar semuanya. Semangat melaksanakan ibadah puasa untuk meraih kesuksesan yang hakiki, menjadi kita fitrah, menjadi kita suci. Kalau puasa kita diterima oleh Allah, makbul, qabul, kita seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa, saking diampuninya segala dosa-dosa yang kita miliki selama 1 tahun atau selama sebelum puasa. Seperti itu. Mari kita tingkatkan, gunakan puasa ini dengan penuh kerelaan, ikhlas,
dengan kebahagiaan, dengan ceria, sanggup melaksanakan dengan penuh ceria bahagia melaksanakan ibadah puasa. Namun bagi kita insya Allah puasa besok kan hari Kamis. Biasanya itu kan puasa Senin, puasa Kamis. Kebetulan besok hari Kamis, besok kalian secara otomatis dapat 2 pahala. Pahala puasa sunnah Kamis dan pahala puasa Ramadan. Itu pasti sudah dapat. Beda yang enggak terbiasa puasa Senin kah? Dapatnya cuma di bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi besok sudah dihitung dengan puasa Ramadan sekaligus puasa sunnah Senin Kamis. Baik, itu saja penyampaian untuk kita laksanakan besok, pelaksanaan Ramadan, agar kita semuanya puasa dengan penuh dari pagi sampai sore. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.